Banyak dokter. Mohon izin melaporkan jurnal reading saya yang berjudul Significantly Favorable Outcome for Patient with Non-Small Cell Lung Cancer, Stadium 3A, 3B, and Single Station Persistent M2, SPID or additionally M1 disease after multi-modality treatment. Dan pembimbing Dr. Dintia Jiwangga, spesialis thorax kardiovaskular, subspesialis thorax konsultan. Jurnal ini diambil dari European Journal of Cardiothoracic Surgery tahun 2022 yang bertempat di Jerman. Dengan latar belakang, seperti yang kita tahu, pasien NSCLC locally advanced yang stadium 3 itu strategi pengobatannya adalah kemoterapi, concurrent kemoradioterapi, dan juga bisa diikuti oleh reseksi pembedahan jika pasien tersebut resectable. Dan setelah kita lakukan kemoterapi concurrent kemoradioterapi, biasanya terjadi persisten N2 yang secara signifikan memiliki survival rate yang lebih buruk dibandingkan pada pasien dengan staging KGB yang lebih rendah. Sehingga pada beberapa konsensus menyatakan persisten N2 ini bukan kandidat untuk tindakan operatif. Sehingga dari tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kelompok pasien yang terbukti memiliki persisten N2 setelah induksi kemoterapi atau kemoradioterapi dan mendapatkan manfaat dari tindakan operatif. Untuk mengingat kembali, station dari KGB untuk station 10 sampai 14, station 10 sampai 14 itu merupakan station hilus, interlobar, lobar, segmental, subsegmental, dan itu masuk ke dalam N1, di mana lokasinya di luar dari mediastinum. Untuk station 2 sampai 9 itu masuk ke dalam station yang dinamakan N2, di mana yang nomor 2 ini upper paratracheal, 3A prevaskular, 3B prevertebral, yang 4 ini adalah lower paratracheal. Dan yang 5 subaortik, yang ke-6 ini adalah para-aortik. Yang 7 adalah subkarina, 8 paraesofagus, yang ke-9 adalah pulmonary ligament. Sedangkan untuk N3-nya adalah di daerah supraclavicular zone atau station 1, di mana KGB 1 ditambah kontralateral dari 2 hingga 14 itu disebut N3. Nah, desain penelitian ini yaitu monoinstitusional, hanya dilakukan di Rodenhout Clinic, Universitas Duisburg-Essen, Jerman, dengan follow-up pasien stadium 3A, 3B di terapi kemoterapi atau kemoradioterapi, diikuti dengan operatif antara Januari tahun 1998 hingga Juni 2015. Staging awal KGB mediastinum menggunakan CT scan toraks, upper abdomen. Sejak 2005, staging menggunakan PET scan. Jika dicurigai adanya KGB mediastinum, maka dilanjutkan dengan cervical mediastinoskopi dan left side cuts. Dan pasien terbukti N2 dimulai neoadjuvan kemoterapi. Untuk induksi kemoterapinya sendiri sebelum dilakukan surgery menggunakan 3 siklus cisplatin pada hari pertama dan ke-8 dan paclitaxel pada hari pertama setiap 21 hari. Juga menggunakan hyperfractionate accelerate radioterapi diberikan dengan total dosis kumulatif 45 GU dengan 1,5 GU per fraksi per hari, diberikan 5 hari dalam 1 minggu. Concurrent kemoterapi terdiri atas 1 siklus cisplatin dan vinorelbin pada hari kedua dan ke-9 selama neoadjuvan radioterapi. Untuk kriteria inklusinya sendiri, usia kurang dari 80 tahun dan Karnofsky Performance Score 80-100%, menjalani kemoterapi dan kemoradioterapi, terbukti memiliki persisten 1 atau lebih KGBN2, fungsi kardiopulmonal baik untuk dilakukan lobektomi, bilektomi, pneumonektomi, dan radikal limfadenektomi. Untuk kriteria eksklusi sendiri, keterlibatan KGB pada trakea dan terbukti adanya metastase jauh berdasarkan MRI kepala dan brain scan. Dari hasilnya, itu didapatkan dari 145 pasien ini, 28 pasien itu dilakukan kemoterapi, 117 kemoradioterapi. Lalu setelah induksi terapi dan sebelum tindakan operatif, 129 pasien terkonfirmasi patologis memiliki persisten N2. Jadinya setelah kemoterapi dilakukan lagi repeat cervical mediastinoskopi 8 pasien, cervical mediastinoskopi sebanyak 117 pasien dengan 22 pasien dilakukan video assisted cervical mediastinoskopi dan video assisted left side thoracoskopi yaitu sebanyak 4 pasien. Nah, waktu median dilakukan tindakan operatif setelah terapi dengan induksi pertengahannya adalah 37 hari dengan minimal
range-nya 20-61 hari dengan jumlah tindakan yang paling banyak adalah lobektomi, yang diikuti pneumonektomi, lalu bilobektomi, dan anatomical segmentomi. Dari hasil PA-nya setelah dilakukan operasi didapatkan yang paling banyak adalah adenokarsinoma, diikuti squamous cell karsinoma, lalu kemudian adenosquamous dengan jumlah pasien yang mendapatkan reseksi komplit R0 adalah 128 pasien, mikroskopik residual tumor R1 15 pasien, dan makroskopik residual tumor R2 2 pasien. Dengan staging yang setelah dilakukan tindakan operasi didapatkan YPN2A1 yaitu single station N2 44 pasien, YPN2A2 64 pasien yaitu single station N2 with N1 involvement, YPN2 N2B yaitu multiple station N2 34 pasien dengan 24 satunya terdapat N1 involvement. Dari 35 dari 69 pasien dengan multiple mediastinal nodal station mengalami efek down staging menjadi single station. Berikut jumlah N1, N2 pada primary tumor location. Berikut analisa disease free survival di mana terdapat perbedaan bermakna antara YPN2 yaitu single station dibandingkan multiple station N2. Di mana death free survival pada 5 tahunnya itu lebih baik pada yang kita temukan single station dibandingkan yang multiple station. Dan juga number of N2 nodal station post operatifnya yang 1 itu lebih baik daripada lebih dari 2 dengan death free survival, disease free survivalnya 28,9 dan N2 post operatifnya 1 sama 2 lebih baik daripada yang lebih dari 3 dengan pemaknaan yang bermakna. Untuk lokasi tumor, ini yang lokasinya upper lobe itu lebih baik dibandingkan lower lobe berdasarkan overall survivor setelah 5 tahun. Dan juga yang tadi yang single station itu lebih baik dibandingkan yang multiple station dan juga yang down staging ke non-change single dibandingkan multiple itu jauh lebih baik berdasarkan overall survivor. Dan jumlah seperti yang sebelumnya jumlah N2 1 dibandingkan lebih dari 2 itu overall survivalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan jumlah yang lebih dari 2 dan juga 1 dan 2 dibandingkan dengan lebih dari 3 itu overall survivalnya jauh lebih baik. Diskusi pada pasien-pasien dengan persisten N2, jika kita mencapai down staging hingga YPN0 setelah terapi neoadjuvan dapat meningkatkan angka survival rate, sedangkan preoperatif dan postoperatif status T yang lebih tinggi, misalnya dia T2 atau T3 atau T4 pada pasien persisten N2, itu akan menjadi faktor prognosis signifikan terjadinya unfavorable outcome. Dan pada penelitian ini 55,6% mencapai partial respons setelah dilanjutkan kemoterapi, 24,1 mengalami down staging dari KGM mediastinal dari multiple nodal station menjadi single nodal station. Dan di mana prosedur tindakan operatif itu prognosis yang pengaruh parenchymal saving operation yang dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien. Pasien yang menjalani lobektomi atau bilektomi itu menunjukkan overall survivalnya jauh lebih tinggi dibandingkan pneumonektomi, di mana lobektomi dan bilektomi itu 33,5% after 5 years dibandingkan pneumonektomi hanya 20,5% after 5 years. Dan indikasi pneumonektomi hanya jika lokasi tumor sentral atau terjadi kompleks dari tumor atau invasi pada hilus. Dan juga pasien dengan persisten N2 outcome-nya kurang baik karena tingginya angka kekambuhan yang muncul pada lokasi yang jauh. Jadi kekambuhan ini biasanya diakibatkan oleh metastase kepala yang terjadi pada 19,6% kasus terutama pada pasien dengan multiple N2. Karena pasien ini di follow up dalam jangka waktu yang panjang, jadi progresivitasnya terpantau dengan biasanya dilakukan MRI kepala. Dan status R juga pada pasien yang persisten N2 menunjukkan angka kelangsungan hidup yang baik jika pada saat dilakukan reseksi R0 dapat tercapai. Dan juga terapi induksi itu bertujuan untuk optimalisasi kontrol penyakit dan fasilitasi pengangkatan tumor secara menyeluruh. Untuk keterbatasan penelitian sendiri, penelitian ini monoinstitusional, hanya dilakukan pada satu institusi saja. Penelitian ini bersifat retrospektif dengan penentuan N2 di awal, dengan terapi induksi dapat terjadi partial down staging dan periode penelitian yang sangat panjang.
Sebagai kesimpulan, pasien dengan NSCLC 3A 3B yang dilakukan terapi induksi mengalami overall survival dan disease free survival yang jangka panjang. Kemudian setelah dilakukan lobektomi atau bilobektomi, morbiditas dan mortalitasnya menjadi lebih rendah dan survival rate-nya lebih tinggi dibandingkan setelah pneumonektomi. Untuk critical appraisal-nya, analisa PICO populasinya pasien CA paru dengan stadium 3A 3B NSCLC dengan N2 persisten N2, intervensinya induksi kemoterapi atau kemoradioterapi dengan tindakan operatif. Komparasinya ini tidak ada komparasi pada penelitian ini. Outcome-nya tindakan operatif terbukti menjadi pilihan terapi pada pasien dengan persisten KGB N2. Dari rekrutmennya, apakah sampel mewakili pasien yang dimasukkan dalam penelitian pada waktu perjalanan penyakit yang sama? Ya, pasien relatif memiliki perjalanan penyakit yang relatif sama. Bagaimana pasien diperlakukan jika ada subkelompok dengan faktor resiko berbeda? Apakah dilakukan penyesuaian untuk faktor resiko penting? Sebenarnya pada pasien ini tidak ada penyesuaian faktor resiko, namun pasien dilakukan observasi 3 bulan sama 2 tahun pertama, kemudian 6 bulan pada tahun ketiga hingga kematian. Dan apakah status kelompok dipertahankan tetap sebanding dengan manajemen yang sama dan follow up yang memadai? Ya, pada penelitian ini hanya satu kelompok dan follow up yang konsisten. Dengan measuring blinding outcome, apakah subjek menilai disamarkan dengan perlakuan yang diterima dan atau pengukuran objektif, ya, pengambilan sampel menggunakan data rekam medis yang dijaga kerahasiaannya. Untuk importansi, apakah pemaknaan statistik dan pemaknaan klinis dari hasil penelitian tergambar dengan baik? Di sini ya, karena pemaknaan statistik dan klinis tergambar melalui p-value. Apakah pengukuran apa yang digunakan dan berapa dampak perlakuannya? Di sini tidak dilakukan pengukuran odds ratio, hazard ratio, dan kawan-kawannya. Mungkinkah dapat terjadi karena kebetulan? Tidak, karena penelitian ini dilakukan sampel yang cukup besar dengan observasi ketat dan penilaian statistik. Untuk applicability-nya, apakah PICO jurnal yang diperoleh sesuai dengan PICO pertanyaan klinis, ya? Apakah penelitian pasien Anda cukup mirip dengan pasien dalam penelitian? Iya. Apakah intervensi indikator indeks dalam penelitian ini dapat diterapkan untuk manajemen pasien di lingkungan Anda? Iya. Dan apakah outcome penelitian ini penting bagi Anda? Iya. Dan apakah potensi manfaat lebih besar dibandingkan potensi merugikan bila intervensi ini diaplikasikan pada pasien Anda, ya? Dan apakah hasil penelitian dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai serta harapan pasien Anda, ya? Terima kasih banyak, Dokter.